Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Baba Tere di sini, dan kali ini Baba akan bercerita tentang Archons bagian ke-10. Kali ini judulnya adalah Jebakan Astrologi. Teman-teman itu bintang apa nih zodiaknya? Kalau Baba Aries. Dan ternyata ya, di arsip perpustakaan Vatikan itu disembunyikan tentang bintang yang ke-13, yaitu Ophius. Jadi bintang ke-13 itu lambangnya adalah ular, dan dia itu adalah sesuatu yang paling ditakuti oleh hierarki karena dia memberikan sebuah kebebasan. Nah, sebelum kita bicara soal Ophius, kita akan bicara tentang jebakan astrologi ya. Jadi teman-teman, ada 12 rasi bintang ya, 12 rasi bintang. Dan kenapa 12? Karena 12 itu adalah penjara Archons. 12 rasi bintang, 12 bulan dalam 1 tahun, 12 jam dalam 1 hari, ada 12 rasul Tuhan, ada lambang dari kubus, lambang dari kontrol di angka 12. Nah, yang mereka sembunyikan adalah angka 13. Kenapa? Karena angka 13 ini adalah Ophius, sang ular. Teman-teman ingat waktu di Taman Eden ketika seekor ular mengajak Hawa atau Eva untuk makan apel dari pohon pengetahuan. Nah, ular itu bilang, makanlah supaya kamu nanti bisa menjadi Tuhan. Ternyata itu adalah kebenaran. Setelah kita makan apel kehidupan kita sendiri, lalu kita akhirnya tahu bahwa kita adalah individual, intelligent, infinite, independent God. Tapi kita mau ngomongin soal astrologi. Jadi teman-teman, ketika kita masuk dalam lingkaran reinkarnasi sebelum kita datang ke dunia ini, kita itu kayak dikasih misi. Misi kita itu tergantung pada rasi bintang di mana kita dilahirkan. Ya. Nah, ini semua adalah jebakan untuk tetap berada dalam lingkaran reinkarnasi. Ya, bukan misalnya sih. Kita akan bahas dari Aries ya. Aries itu bukan karena bintang Baba, tapi karena Aries adalah zodiak pertama yang adalah lambang dari warrior. Jadi Aries tuh dikasih misi, kontrak jiwanya adalah mereka menjadi warrior. Warrior itu kayak tukang perang weh. Baba ingat waktu dulu ya, dulu banget. Waktu itu tuh ada film judulnya Hercules dan Xena di RCTI. Wah, Baba selalu nonton. Kayak pokoknya saya mesti nonton Xena, si warrior perkasa itu ya. Jadi memang itu mungkin ada hubungannya dengan Aries bintang Baba. Senang hal-hal yang bersifat kayak perang. Tapi Baba sih nggak perang mulut ya, nggak jarang berkelahi. Malah Baba takut marah. Tapi kalau perang terhadap keadilan, perang terhadap kebohongan, itu Baba jago banget di situ. Jadi Aries ini adalah warrior ya. Dia itu semua yang ada hubungannya sama Aries itu memang dikatakan kontrak jiwanya itu untuk jadi yang suka perang melawan, membuat konflik. Baba juga kayaknya waktu kecil suka membuat konflik. Jadi kalau misalnya ada acara-acara adat di rumah gitu tuh, Baba kalau nggak setuju tuh Baba suka kayak melawan gitu. Bapak saya bilang, kamu melawan adat, kamu nggak akan bahagia. Dan Baba benar-benar melawan adat, dan ternyata bahagia. Oke, jadi itu Aries ya. Karmanya adalah dia tuh selalu mencari konflik dan bersifat agresif. Agresif itu bisa secara fisik, bisa secara mental, bisa secara emosional, dan bisa juga dengan cara diem, silent treatment ya. Oke, tujuannya apa? Supaya tujuannya mereka yang lahir di bawah Aries itu akan tetap di yang disebut jebakan kepribadian sesuai dengan Aries ya. Dan ini adalah frekuensi. Jadi rasi bintang ini adalah kunci frekuensi supaya kita tetap ada di dalam lingkaran tersebut, supaya kita tetap ada di
lingkaran waktu, lingkaran karma, lingkaran reinkarnasi. Karena kita ke Taurus ya, Taurus itu kan dia tuh kayak dulu tuh yang disebut orang kaya tuh kalau punya sapi sama kerbau, itu namanya orang kaya. Tidak di masa-masa masih ada pertanian itu ya. Nah, jadi Taurus itu adalah dia lambang dari kemelekatan terhadap harta. Woi, kemelekatan terhadap harta nih. Jadi dia tuh kayak pakai bahasa Inggris attachment terhadap materi. Ya. Jadi siapapun yang masuk dalam tanda Taurus itu diarahkan untuk melekat terhadap materi. Ya, uang, harta, perempuan, tahta, semua masuk situ. Sekarang Gemini itu adalah suatu kepribadian yang terpecah, terbagi, terfragmentasi, tidak utuh, tidak apa. Supaya apa? Supaya selalu bingung terhadap apa yang benar, apa yang seharusnya dilakukan. Jadi dia itu selalu dalam keadaan bingung dan dia itu menjadi tahanan emosi. Ya, kenapa? Karena dia terpecah dua, dia nggak utuh, dia dualistis. Nah, sekarang kita mau ke Cancer ya. Cancer itu dia itu keras. Jadi dia itu diharapkan akan menjadi seseorang yang berpusat pada ego, pada rasa bangga, pride, arogansi. Ya, dan dia itu masuk pada dependensi, ketergantungan, yaitu Virgo. Sekarang kita ke Leo. Leo itu adalah ego. Jadi karena ego, maka dia itu selalu mencari validasi di luar diri. Ya, misalnya ada seorang raja, lambangnya singa, dia ego, dia selalu cari validasi bahwa dia yang paling hebat, paling kuat, paling berkuasa gitu. Kalau dia udah nggak ego lagi, dia jadi pertapa. Dia jadi pertapa ya. Oke, sekarang dari Leo kita mau ke Libra. Libra itu Virgo dulu ya. Virgo ini Virgo itu dia tuh orang yang diharapkan selalu masuk pada kesempurnaan, perfect. Lalu diajarkan di agama misalnya nggak ada yang perfect selain Tuhan. Jadi Virgo ini dia tuh selalu anxious, dia tuh selalu bingung gitu ya. Ini maksudnya gimana nih gitu. Bingung, selalu cari arah, selalu tidak pernah jadi diri sendiri, selalu melihat keluar, selalu melihat apa yang di luar itu yang konsolidasi dia gitu. Itu namanya Libra ya. Nah, sekarang sesudah itu Virgo tadi, Virgo. Lalu sekarang Libra itu katanya balance itu ya, padahal dia tuh selalu mencari kebutuhan untuk mengontrol dan selalu mencari keseimbangan di luar, external balance. Karena nggak diajarkan cara mencari keseimbangan di dalam diri. Jadi dia lebih ke kontrol gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita ke Scorpio. Scorpio itu dia manipulasi ya, termasuk kontrol juga. Dan dia tuh diharapkan untuk selalu obsesif terhadap sesuatu sehingga dia tidak bisa melihat dirinya sendiri, selalu melihat keluar. Oke, sekarang Sagittarius itu adalah wanderer, katanya sih. Wanderer itu kayak babak nih, wanderer itu ya. Tetapi endless seeking, jadi dia tuh nggak pernah selesai, nggak pernah sampai ke tujuan, nggak pernah selesai. Jadi endless seeking ya, dia selalu mencari dan walaupun dia udah menemukan, dia tetap mencari sehingga akhirnya dia tuh kayak terus aja jalan mencari sesuatu yang
yang harusnya sudah diketemukan tapi dia nggak sadar bahwa dia sudah menemukannya. Oke, sekarang Capricorn itu dia memang diarahkan untuk menjadi budak, slaves, selalu menjadi budak. Nah, mereka tuh kayak mencari keutuhan karena selalu merasa tidak utuh. Jadi mereka tuh kayak bawahan. Jadi ada kepribadian stereotip yang dibuat sedemikian rupa supaya mereka tuh tetap jadi orang piramida yang ada di lapisan paling bawah. Nah, sekarang Aquarius. Aquarius itu apa sih? Aquarius itu adalah rebel. Dia tuh selalu menjadi orang yang rebel. Rebel itu artinya dia selalu kayak menentang, melawan sistem gitu ya. Melawan sistem. Dan akhirnya Pisces. Nah, Pisces ini adalah mereka yang diharapkan menjadi mengorbankan diri untuk orang lain, menderita untuk orang lain. Ya, dia tuh konsepnya tuh self suffering, selalu menderita untuk orang lain. Nah, jadi teman-teman, si astrologi ini adalah penjara yang memakai konsep kepribadian. Ada banyak penjara sih teman-teman ya. Ada penjara pakai religi dengan konsep Tuhan di luar sana. Ada penjara apalagi penjara yang pendidikan ya, selalu naik tinggi gitu sampai diciptakan sesuatu yang lebih tinggi. Udah doktor, postdoktoral, itu nanti ada apa lagi gitu. Nah, sekarang kita belajar tentang astrologi. Ya, tujuannya apa? Untuk mengontrol. Karena tetap berada di dalam kubus, sistem kubus. Ya, nah teman-teman, semua ini dikontrol oleh arkon. Ini ada banyak nama dari setiap peradaban, tapi bawa pakai arkon aja deh supaya lebih gampang. Nah, teman-teman, jadi karena kan pertanyaannya adalah kenapa hanya diajarkan yang 12 ini? Karena yang 12 ini bisa dikontrol oleh sistem. Kita semua menjadi bagian dari dikontrol oleh sistem. Ini banyak banget teorinya nih. Jadi itu ada banyak banget tuh. Dulu tuh pernah Baba mempelajari sekitar 4 bulan lalu berhenti. Nah, itu ada misalnya konsep sign matahari, tanda bulan. Jadi kalau misalnya Baba Aries, tanda matahari, lalu nanti lawannya adalah Libra. Nanti kita dari Aries kita mengarahnya ke Libra supaya nanti Libranya bla 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 gitu. Lalu ada banyak banget di astrologi ya. Padahal tujuannya apa? Supaya orang yang nggak percaya sama agama atau yang masih percaya sama agama tapi ingin dapat data lain bisa lari ke astrologi. Jadi astrologi ini sebuah jebakan. Nah, teman-teman, yang ingin bicarakan itu bukan astrologi sih, tapi kenapa si sign ke-13 itu kok disembunyikan oleh Vatikan? Kan pertanyaannya gitu kan. Kok disembunyikan? Betapa menakutkannya sehingga kebanyakan orang nggak tahu. Lalu betapa menakutkan bagi sistem yang mengendalikan manusia sehingga mereka udah menjelek-jelekan ular, membuat kita takut pada ular sejak awal. Ya, seperti yang tadi Bapak katakan di Taman Eden, ular jahat karena ular mengajak manusia pertama itu melawan Tuhan, dan Tuhannya ternyata Yaldabaoth, Demiurge, bosnya para arkon. Sekarang kita tahu itu. Oke teman-teman, nah sekarang kita mau bicara soal si Ophius. Jadi Ophius itu dia adalah lambang ke-13. Dia itu ada di antara Scorpio dan Sagittarius. Dia itu ada di Scorpio dan Sagittarius. Jadi bulan ini bagus banget teman-teman kalau kita mau mengaktifkan kesadaran Ophius. Itu dia di akhir November sampai pertengahan Desember. Ya, kita bisa connect dengan ular, sisi ular. Karena kita mau ngomongin sisi ular. Jadi lambang ini ada di dalam. Ya, dan dia itu ngasih jalan keluar. Ini ada exit gate-nya ya. Exit gate kepada kita semua yang mau keluar dari sistem lingkaran karma atau sistem lingkaran reinkarnasi. Caranya gimana? Caranya adalah
Bentar ya. Oke, caranya adalah begini teman-teman ya. Jadi kita tetap berada di dalam kubus dan kita tahu bahwa astrologi adalah kubus. Nah, lalu di tengah-tengahnya ada sign ke-13. Itu adalah tentang ular. Nah, lambangnya adalah Kundalini. Ya, lambangnya adalah Kundalini. Kita buat Kundalini ya. Nah, jadi dalam sejarah itu memang si Vatikan menyembunyikan Kundalini, tapi di peradaban Hindu, India, Kundalini juga ada dan tidak disembunyikan, tapi sangat didistorsi teman-teman ya, sangat didistorsi. Nah, intinya gini teman-teman, si Kundalini itu adalah Ophius ya. Ophius itu adalah nama dari Ophius. Dia adalah lambang dari ular ya. Nah, lalu dalam Kundalini itu ada cakra-cakra kan teman-teman ya. Nah, jadi ada cakra-cakra nih. Ini misalnya cakra pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh misalnya ya. Nah, kebanyakan orang hanya berhenti di lapisan ketujuh ini karena merasa udah benar-benar spiritual, udah enlightenment, udah tercerahkan, udah tinggi banget gitu. Padahal harusnya tetap masuk ke apa yang disebut sebagai soul star ya, soul star. Ini kalau ini adalah dimensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya, maka soul side-nya adalah yang disebut dimensi ke-8 ya. Nah, kita harus benar-benar nembus ke sini karena ini semua masih bersifat dualitas. Sedangkan unity itu ada di lambang ke-13 atau soul star atau dimensi ke-8 ini. Nah, kita mesti bisa ngebreak ini. Ya, kita harus bisa tembus cakra-cakra ini. Ini sama seperti yang Baba ajarkan di 7 ada 7 level reinkarnasi, 7 level kesadaran, teknologi kesadaran ya. 7 level teknologi kesadaran. Lalu di sini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, lalu kebanyakan orang terjebak di 7 ini ya, mereka nggak cari yang ke-8-nya yang disebut Baba sebutkan tuh ada di Arkon ke-7, bercerita tentang di 0 point. Ketika kita masih di 0 point sebelum kita masuk ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang posisinya itu di bawah dan di atas. Sama banget teman-teman ya. Nah, jadi kita harus mengaktifkan Kundalini kita, dan teman-teman kita harus mengaktifkan Kundalini kita sendiri. Kita nggak usah bayar orang untuk mengaktifkan Kundalini, nggak harus. Tapi ada sih orang-orang di bumi ini ya. Bapak pernah sih ikutan suatu kayak aktivasi Kundalini gitu oleh seorang guru. Dia tuh dari India gitu, Bapak lihat di Facebook waktu itu. Bapak ikutan sih. Nah, itu benar tuh, nggak tahu kenapa sih energinya masuk. Mungkin karena dia udah benar-benar master ya. Tapi jangan percaya sama orang-orang apalagi yang lebih muda dari Anda untuk mengaktifkan Kundalini Anda. Jangan, apalagi harus bayar sampai ratusan ribu, ratusan juta. Jangan. Karena mereka nggak tahu. Kita harus mengenal Kundalini kita. Nah, sekarang kita masuk lagi ke Ophius ya. Jadi Ophius ini sebagai lambang ular Kundalini itu, dia tuh sebenarnya ngasih tahu ke kita bahwa kita itu bisa menyembuhkan diri kita sendiri ya, self healing. Ya, kita itu punya obat-obatan di dalam diri kita yang kita bisa akses setiap saat. Kita itu bisa keluar dari lingkaran karma. Kita bisa mentransmute timeline. Ya, kita bisa keluar dari timeline yang linear menjadi timeline yang sebenarnya yang multidimensionalitas. Nah, dan si Ophius ini bilang kita tuh juga bisa menyembuhkan orang lain ya. Jadi kita bisa untuk diri kita sendiri, lalu untuk orang lain juga.
Nah, caranya apa? Caranya adalah kita harus keluar dari matriks ini. Jadi kita harus keluar dari ini ya. Ini kan ada dia di dalam diri kita nih. Di sini ada misalnya zodiak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Di sini Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo. Lalu di sini ada Virgo, lalu di sini ada Libra dan lain-lain. Nah, kita mesti menembus si ilusi kontrol dari itu. Jadi misalnya Aries itu kan warrior. Dulu mungkin saya pokoknya segala diajak gelut mau agama, mau adat, mau apapun itu. Tapi lama-lama saya jadi warrior untuk sesuatu yang lebih positif, lebih powerful. Misalnya saya mempertanyakan semua sistem kubus, lalu bagaimana caranya keluar dari sistem kubus itu. Nah, itu juga namanya warrior gitu. Nah, tergantung teman-teman rasi bintangnya apa, lalu kerja di rasi bintang itu untuk melawan kontrak jiwa yang teman-teman buat dengan tidak sadar sebelum reinkarnasi kali ini, yang mereka pakai referensinya adalah astrologi ya. Jadi teman-teman harus bekerja, ini suatu pekerjaan di dalam diri gitu. Nah, lalu kita tahu bahwa Ophius itu adalah sang kebijaksanaan ya. Jadi kalau di Mesir itu misalnya teman-teman ingat nggak cerita Nabi Musa ngangkat kayak tombak atau apa sih namanya tuh, tongkat ular, itu bercerita tentang kebijaksanaan, tentang Ophius gitu ya. Jadi bahkan Yesus sendiri bilang kamu harus bijaksana seperti seekor ular ya. Nah, ajarannya ya itu sama gereja tuh kayak ditutup-tutupi karena gereja nggak mau, Vatikan nggak mau kalau kita sadar bahwa kebijaksanaan itu lambangnya ular ya. Seperti medisin juga lambangnya ular, kundalini lambangnya ular gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau mau keluar dari jebakan ini, kita harus sadar bahwa zodiak adalah jebakan jiwa. Kita harus tahu dulu dong bahwa ternyata astrologi itu adalah jebakan kesadaran, consciousness ya. Dia adalah jebakan. Jadi kita harus membebaskan diri kita dari lingkaran reinkarnasi. Nah, kita harus nge-break keluar. Di sini ada jalan keluarnya gitu ya. Jalan keluarnya kita harus keluar. Jalan keluarnya tadi Bapak udah bilang. Misalnya kalau teman-teman punya rasi bintang sesuatu, maka lakukan sisi positif dari rasi bintang itu. Sederhana kan? Sederhana banget. Lalu berhenti mencari tahu dan mengidentifikasikan diri kita dengan bintang ya. Jadi kita harus stop cari tahu apa kata bintang kita, karena kita masuk dalam jebakan kubus tersebut ya. Lalu kita mengubah pola pikir kita. Misalnya cerita tentang Taman Firdaus itu, bahwa ular itu dia justru ngasih tahu jalan keluar dari demiurge. Jadi ular bilang, ayo kamu makan apel itu, nanti kamu akan menjadi Tuhan. Emang kita jadi Tuhan gitu ya. Jadi kita harus mengubah pola pikir, apa kata orang tentang ular, terus apa kata kita tentang ular dari pengalaman makan apel kita sendiri. Kemudian kita jangan terjebak oleh ketakutan ya. Jadi kita tuh jangan, nih kalau mau tahu jalan keluarnya adalah jangan takut. Bukan berarti kita tuh lalu tiba-tiba nggak takut sama sekali sih ya. Kayak Bapak baru sadar beberapa hari ini tuh Bapak tuh takut marah. Ternyata Bapak tuh terlalu jadi orang yang baik ya dalam hidup, udah 60 tahun dah. Tiba-tiba kayak, loh, saya tuh ternyata takut marah. Jadi 2 minggu terakhir ini kadang-kadang membiarkan feeling itu hadir, lalu merasakan si feeling itu ya. Jadi misalnya ada kejadian, misalnya saya kemarin tuh tadi malam tuh kesel karena apa yang saya inginkan nggak ada. Kalau dulu mah lalu udahlah, nggak apa-apa, mengerti, jadi orang baik, penuh kasih sayang. Enggak, kemarin mah dirasakan si kecewaan itu masuk ke dalam hati, lalu udah di luar hati, lalu diamati, prosesnya dihormati, lalu setelah itu si
feelingnya itu kita taruh di luar diri kita, terus kita masukkan ke dalam kesadaran kita, lalu akhirnya udah bukan lagi dualitas tetapi unity. Nah itu, ini Baba udah bahas di Arkon nomor nggak tahu berapa, nomor 7 kayaknya ya. Jadi kita harus jangan takut. Lalu kita juga harus tahu bahwa ada makanan-makanan yang membuat vibrasi kita rendah, kayak teman-teman herbal itu kalau menurut Darius J. Wright yang di sayur-sayuran itu adalah untuk toksik, untuk detoksifikasi. Jadi kalau misalnya kita makan sayur tuh cukuplah sebulan 2 kali untuk detoksifikasi aja. Tapi kalau kita makan sayur terus menerus, maka badan kita itu mendapat sinyal ada sesuatu yang harus detoksifikasi, maka lalu badan menciptakan toksik, lalu kita sakit, supaya ada yang disembuhkan oleh sayuran ya. Nah itu kan nggak dikasih tahu. Nah, Baba setelah tahu dari Darius itu, lalu Baba jarang banget makan sayur, paling sebulan sekali gitu. Nah itu ternyata membuat badan sembuh banget, nggak ada yang disebut asam urat, rematik, dan lain-lain. Jadi kita harus tahu makanan apa yang membuat kita high frekuensi, yaitu buah-buahan, dan low frekuensi, yaitu sayur-sayuran. Bagaimana dengan daging? Daging itu kita perlukan ya, karena daging itu yang membuat si pineal gland kita teraktivasi. Jadi harus makan daging gitu. Nah jadi teman-teman ya, kita juga harus hati-hati dengan sosial media, karena sosial media itu dia itu membuat kita stuck di opini publik. Nah itu hati-hati juga tuh, kita membuat stuck di opini publik, apalagi ngasih komen-komen yang nggak jelas. Itu adalah frekuensi yang sangat-sangat rendah. Lalu misalnya zodiak. Jadi zodiak itu kita terjebak di kepribadian yang dikontrol oleh kubus, dan ini sudah ribuan tahun. Jadi frekuensinya udah kuat banget, ya teman-teman ya. Jadi ayo teman-teman, aktivasi Ophius ya, aktivasi Ophius, dan dengan mengaktifasi sign ke-13 ini kita keluar dari 12 sign buatan Archons, lalu kita hidup dengan apa yang disebut sebagai life force yang ada di cakra-cakra dasar kita ya. Cakra 1, 2, 3 itu life force kita ada di situ. Jadi apalagi 2 nih ya, sakral, seksualitas, rahim, melahirkan, ini harus kita bersihkan benar-benar. Baru nanti kita harus masuk ke apa yang disebut sebagai mata ketiga. Nah di mata ketiga itu kita bisa melihat multidimensionalitas, termasuk berhubungan sama Ophius gitu. Jadi kayaknya gitu aja dulu deh teman-teman ya. Bawa mau cerita nih, bulan Maret kemarin Baba kedatangan seorang sahabat dari Kalimantan, dari Tenggarong kalau nggak salah. Nah kita jalan-jalan nih ke namanya tuh Kota Baru Parahyangan. Di situ ada IKEA gede banget, itu kita bisa berjam-jam di satu lokasi itu. Nah Baba nggak tertarik sama sekali dengan apapun juga kecuali boneka ular. Jadi ada boneka ular tuh harganya 99.000. Baba tuh udah suka banget gitu. Tadinya Baba mau beli sendiri ya, itu bulan Maret, pikir beli nggak tahu dibeliin sama teman itu. Ini Mbak, aku yang beliin Mbak gitu. Wah dia keke banget mau ngebeliin, ya mangga wehnya kayak beli gitu. Baba simpen si ular teh. Nah Baba tuh melakukan perjalanan spiritual dengan si ular itu. Jadi Baba taruh di berbagai tempat di rumah, sampai sekarang ditaruh di depan, di tanaman hidup yang ada di depan rumah Baba. Ternyata sekarang Baba tahu bahwa Ophius dalam bentuk ular, boneka ular itu masuk pada kesadaran untuk masuk ke angka ke-13 yang dikatakan angka yang angka sial. Enggak, dia sebenarnya angka yang disembunyikan karena dia benar-benar adalah pembebasan dari kubus astrologi ya, keluar dari kubus 12 Archons. Nah ternyata sekarang kita tahu bahwa kita tidak membunuh ular itu, kita juga tidak membuat ular itu jauh dari kita karena takut, tapi kita mentransendensikan ular itu menjadi suatu kesadaran di luar matriks gitu teman-teman. Itu pengalaman Baba sama Ophius.
Oke, sampai sini saya dulu, Rahayu Kinasih. Teman-teman yang mau ikutan kelas, yuk email Baba, kontak sama Baba. Kelas sudah dimulai dan selalu akan ada kelas-kelas baru. Dengan kalau teman-teman mau tuh ngajak teman lain gitu. Jadi kelasnya tuh pertemanan sekitar 4 atau 3 orang. Jadi kita tuh kayak belajar sama-sama di kelompok kecil sama-sama yang satu sama lain udah tahu, dan Baba benar-benar nawarin soal kesadaran teknologi ini karena itu kuncinya. Rahayu Kinasih.